Perang lagi, Amerika serang 170 target di Iran. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini tanggal 9 Juli 2026, Fakta Israel membahas tentang saling serang Iran dan Amerika Serikat. Saudara, di masa gencatan senjata yang harusnya jika berlangsung dengan baik, pada hari ke-60 maka akan dibahas kesepakatan damai. Namun ternyata Bapak Ibu, Iran mencari gara-gara. Iran menyerang 3 kapal yang melalui Selat Hormuz. Kapal berbendera Kepulauan Marshall, berbendera Arab Saudi, dan yang terakhir berbendera Liberia. Akibatnya Amerika Serikat melalui pusat komando Amerika Serikat CENTCOM membalas serangan Iran tersebut. Pada tanggal 7 Juli 2026, Amerika menyerang 80 target. 80 target militer di Iran. Lalu kemudian pada tanggal 8 Amerika menyerang 90 target. Nah, selama 2 hari ini termasuk juga menyerang 60 kapal kecil yang berada di sekitar perairan di Selat Hormuz milik pasukan Garda Revolusi Iran. Nah, Bapak Ibu semua, ini dilakukan Amerika di 5 provinsi menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Iran. Dan sejauh ini sudah ada korban jiwa juga. Ada 14 orang yang tewas di Iran dan 78 orang yang terluka. Amerika juga menyasar ternyata jalur kereta api yang menghubungkan antara Iran dengan Rusia. Jadi sangat penting secara ekonomi. Nah, Bapak Ibu semua, Fakta Israel hanya ingin membuat Bapak Ibu itu memahami secara geopolitik. Iran sepertinya sengaja cari gara-gara karena kapal yang disasar ternyata adalah kapal berbendera Arab Saudi. Dan Arab Saudi ini memang digadang-gadang akan bergabung dengan kesepakatan Abraham. Kapan Arab Saudi akan bergabung? Setelah kesepakatan damai antara Amerika dan Iran itu tercapai. Jadi kalau 60 hari gencatan senjata ini mulus, maka akan ada kesepakatan damai. Jadi bisa dibilang ini adalah upaya-upaya Iran untuk mencegah terjadinya kesepakatan damai. Ini perkembangan yang menarik ya di Timur Tengah, Bapak Ibu semua. Pemimpin CENTCOM datang, Brad Cooper datang ke Timur Tengah. Dia bertemu juga dengan militer dari Suriah dan Lebanon. 2 negara ini untuk pertama kalinya bergabung dalam pertemuan regional antara Amerika dengan negara-negara Arab yang notabene adalah negara-negara yang selama ini diserang oleh Iran. Amerika juga dalam waktu dekat berjanji akan mencabut Suriah dari daftar teroris, negara teroris. Karena apa? Presiden Suriah yang saat ini memang diperoleh kedudukannya dari hasil kudeta, dan Ahmed Al-Shara ini adalah mantan teroris juga. Namun dia disebutkan berkomitmen untuk tidak menempuh jalan terorisme. Dan Lebanon serta Israel akan berdamai. Jadi bisa dibilang Iran itu kayak apa ya? Kayak anak kecil, kayak bocah yang masih rewel gitu loh. Dan lagi Bapak Ibu semua, kalau Iran ini kan mau memakamkan Ayatollah Ali Khamenei yang tewas
28 Februari 2026. Sejak tanggal 4 Juli 2026, jenazahnya mulai dibuka gitu ya, untuk disemayamkan, pelayat bisa datang. Jadi secara publik, dan jutaan orang menghadiri prosesi ketika jenazah itu dibawa ke sejumlah kota di Iran dan diterbangkan ke Irak, karena memang komunitas Syiah juga paling banyak di Irak. Jadi secara Bapak Ibu, secara agama gitu ya, Iran menggunakan jenazah dari Ayatollah Ali Khamenei untuk menarik simpati umat Islam Syiah. Namun di saat yang sama, ketika jenazah ini sedang berada di Irak dan sekarang sudah kembali berada di Iran untuk dimakamkan di Mashhad, kota pilihan dari Ayatollah Ali Khamenei itu sendiri, sesuai dengan wasiatnya untuk dimakamkan di Mashhad. Nah, Iran memakai jenazah Ali Khamenei untuk menarik simpati umat Syiah Islam, tapi dia tetap menyerang negara-negara Sunni Islam, negara-negara Arab. Sepanjang 7 dan 8 Juli, Iran menyerang Bahrain, Kuwait, ada 1 orang tewas di sana. Bahkan juga alarm untuk pertama kalinya terdengar di Yordania, karena Iran ingin menyasar pangkalan militer Amerika di Yordania. Artinya Bapak Ibu semua, Iran mau damai atau tidak menurut Bapak Ibu? Kalau menurut fakta Israel, enggak mau damai. Kalau dia mau damai, maka dia tidak akan cari gara-gara. Kalau Iran betul-betul mau damai, maka dia akan memikirkan kepentingan dari gencatan senjata ini berakhir dengan baik, mulus, sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia akan bisa berakhir dengan kesepakatan damai. Nuklirnya tidak boleh lagi dibangun, pengayaan uranium harus dihentikan, dan mereka harus mengikuti kesepakatan klausul yang ada di kesepakatan gencatan senjata sebelum masuk ke perdamaian yang lebih permanen. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menurut fakta Israel mungkin tidak dipahami secara pola pikir diplomasi dari Amerika. Dia tidak tahu bahwa Amerika mungkin tidak sadar bahwa Iran itu mengenal yang namanya takiyah, klausul-klausul gencatan senjata, yang sebetulnya ini adalah modusnya Iran aja gitu ya, supaya tidak diserang tapi dianya tetap mau serang. Dia mau Amerika tidak menyerang, tapi dia menyerang kapal-kapal sipil. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih Amerika atau Israel tidak menyerang aja pelayat-pelayat yang datang di pemakaman Ali Khamenei? Mungkin kita berharap terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi Amerika dan Israel adalah negara-negara yang mematuhi hukum perang. Tidak mungkin menyerang warga sipil. Tidak seperti Republik Islam Iran. Mereka pasti hanya bisa menyerang target militer, bukan warga sipil. Jadi dengan demikian warga sipil tetap bisa datang melayat dengan aman. Itulah bedanya. Jadi kita tahu sekarang siapa atau apa yang menjadi problem tidak damai di Timur Tengah, Iran. Saudara ikuti kelanjutan tentang pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad hanya di YouTube Fakta Israel. Terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Anda bisa membeli merchandise yang kami sediakan dengan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di YouTube Fakta Israel ini. Atau jika Anda tertarik, Anda bisa bergabung bersama dengan Fakta Israel dalam tur
tahun 2026 ini. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup.